Shalom para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar kalian hari ini? Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus menjadi bagian hidup kita semuanya. Mari sebelum kita bersama-sama mulai belajar kita hari ini, kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan berkati kami Tuhan dalam belajar kami hari ini, supaya apa yang kami dengar, kami baca, kami lihat, boleh kami pahami, kami mengerti dengan segenap hati kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus berkati belajar kami hari ini Tuhan. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama lanjutkan pembelajaran kita dari bab 9 yang berbicara tentang nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan era milenial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar hari ini, diharapkan kalian semua mampu menganalisis esensi pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi tantangan gaya hidup di era milenial. Yang kedua, melalui pembelajaran ini juga, kalian semua diharapkan mampu menerapkan N2K, nilai-nilai Kristiani sebagai filter dalam menghadapi pengaruh negatif kehidupan di era milenial. Dasar kitabnya, mari kita lihat satu persatu. Nah, Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41, yang kedua Amsal 13 ayat 20, dan yang ketiga Matius 22 ayat 37 sampai 38. Tiga bagian ayat ini atau tiga bagian Alkitab ini silahkan dibaca secara mandiri, dan kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami bisa diskusikan lebih jauh lagi dengan guru agama kalian di sekolah masing-masing. Mari kita mulai yang pertama teman-teman. Dimulai dengan arti dari gaya hidup atau kehidupan milenial atau gaya hidup modern. Apa artinya? Gaya hidup modern merupakan kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau kita mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang berlaku sekarang ini, maka kita itu hidup di dalam era modern atau era globalisasi. Seperti hidup dengan menghargai waktu, lebih terbuka terhadap perkembangan dan perubahan belajar. Nah, itu pengertiannya teman-teman semuanya. Nah, nanti kalian bisa gali lebih dalam lagi dari arti gaya hidup di era milenial atau yang dikenal dengan di era modern ini. Nah, berapa hal penting yang harus kita pelajari berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani di kehidupan era milenial. Tentunya kalau berbicara nilai-nilai Kristiani itu berkaitan atau menjadi counter terhadap dampak negatifnya. Setidaknya ada 4. Yang pertama, dampak negatif pertama yang ditimbulkan oleh gaya hidup di era milenial adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Manusia karena perkembangan pengetahuannya, perkembangan teknologinya, perkembangan kemampuan berpikirnya seolah-olah tidak lagi butuh Tuhan. Sehingga dia akhirnya menjadi jauh dan tidak lagi ada persekutuan yang akrab, yang indah, yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, menjauhkan manusia dengan manusia. Artinya, kalau kita hidup di era milenial sekarang ini, kita seringkali abai terhadap personalitas seseorang atau persekutuan itu kita tinggalkan. Karena apa? Karena tidak lagi perlu dengan bertatap muka atau memberikan satu respon secara langsung bertemu. Cukup dengan virtual saja kita juga sudah bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Sehingga apa? Yang terasa yang dekat jadi terasa jauh. Contoh paling sederhana. Pada saat kita membutuhkan sesuatu dengan orang tua, kalau orang dulu selalu katakan, "Pak, masa perlu ini?" Tapi kalau sekarang enggak, cukup dengan line aja, atau dengan WA, atau dengan video call cukup, atau dengan apalagi pakai grup-grup micet segala macam. Yang ketiga, bicara tentang peningkatan tindakan kriminal. Itu dampak negatif yang ketiga, saudara. Kehidupan di era milenial sekarang itu kejahatannya lebih canggih lagi. Selain kejahatan fisik, kejahatan secara virtual, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain itu semakin lebih canggih. Bahkan tidak jarang terjadi amoralitas, kriminalitas di dunia maya pun juga terjadi di sini.
Lalu yang keempat itu gaya hidup yang instan. Orang tidak lagi perlu menghargai proses yang panjang. Cukup dengan 2 jempol orang bisa langsung mendapatkan apa yang diinginkan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang muncul, bagaimana caranya menghadapi dampak negatifnya itu? Makanya kita dituntut untuk mewujud nyatakan N2K di era milenial. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus hidup dalam era moderasi agama. Sikap untuk menempatkan diri di tengah-tengah di antara keekstriman dalam praktik beragama. Nah, di sini kita harus berada di tengah, jangan sampai terlalu ke pinggir sehingga praktik agama kita menjadi sangat-sangat ekstrim, atau juga terlalu ke pinggir yang sebelah kita melupakan Tuhan. Maka kita harus betul-betul bijak di sini berada di tengah. Yang berikutnya, bagaimana caranya? Nah, setidaknya ada 2 nih. Yang pertama, kamu dituntut untuk membangun integritas supaya apa? Supaya dampak negatif dari kehidupan era milenial itu bisa kita kurangi sedemikian rupa. Apa itu integritas? Integritas adalah berpadunya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sama. Tidak ada perbedaan. Itu menyatu. Itu artinya integritas. Yang kedua, kita dituntut untuk apa? Memanusiakan manusia. Kalau tadi dikatakan penjelasan bahwa menjauhkan antar manusia. Nah, di sini kita supaya bisa meminimalisasi dari dampak negatifnya, kita harus memperlakukan sesama kita itu sama seperti melakukan diri sendiri. Sehingga mereka juga merasa dimanusiakan oleh kita. Hubungannya tidak lagi transaksional. Nah, kita hari ini diajak untuk belajar dari Matius 22, 37, 39. Yang berbunyi seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini kita diajar untuk apa? Untuk kita menempatkan Tuhan dalam segala lini kehidupan kita. Nah, perhatikan gambar ini. Yesus yang mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa manusia, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihinya. Caranya gimana? Berikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Berikan dirimu sepenuhnya, hatimu, bukan setengah, bukan seperempat, bukan sepertiga, bukan seperdelapan, tapi seutuhnya. Biarlah Tuhan bertata di hatimu. Lalu yang kedua, pikiran, perasaan, akal budimu di sini. Biarlah semuanya diterangi oleh Tuhan dan semuanya berpusat pada Kristus. Lalu kekuatan kita. Ini saya ambil contoh gambar yang sederhana ini. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita bisa berikan untuk Tuhan. 3 hal ini gampang, saudara, karena kita hubungan pribadi kita dengan Allah. Tapi 3 hal ini juga harus diwujud nyatakan secara nyata, ditunjukkan secara nyata. Caranya seperti apa? Nah, ini hukum yang berikutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, seperti 3 hal tadi, kita juga harus buktikan secara nyata. Caranya seperti apa? Seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan kebaikan kepada sesama kita yang sederhana ini, maka itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Kristus. Yang kedua, pada saat kita memberikan pertolongan kepada nenek renta, memberikan sedekah kepada nenek renta ini, kita bukan memberi untuk semata-mata kepada orang tua ini, tapi kita lakukannya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, pada saat kita memberikan pertolongan kepada orang yang kepanasan, yang tidak punya alas kaki seperti ini, kita memberikannya semata-mata bukan karena menolong ini, tapi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sehingga prinsipnya, mengapa kita harus mengasihi sama? Karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Berikutnya teman-teman, itu semua akan terbukti dan teraplikasi dalam kehidupan kita semuanya jika 6 hal ini diperhatikan dan kita lakukan. Apa? Yang pertama, mulai harimu dengan doa dan firman. Ini kunci utamanya. Setiap pagi, setiap siang, setiap sebelum aktivitas apapun, awali dengan doa. Dan jangan lupa baca firman.
Kalau perlu secara urut dari Kejadian sampai Wahyu sampai tuntas. Dan memang sebaiknya seperti itu. Lalu yang kedua, pertimbangan segala sesuatu berdasarkan Alkitab. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini, lihat, cek kembali kebenaran Alkitabnya. Sesuai enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Karena ini menjadi satu filter untuk kita mengukur satu kebenaran-kebenaran itu. Yang ketiga, berani menolak godaan yang mendatangkan dosa. Artinya, kita berani berkata tidak terhadap ajakan-ajakan yang tidak memuliakan Tuhan. Yang keempat, pertanggungjawabkan hidupmu kepada Allah, bukan kepada sesamamu, bukan kata orang, bukan kata teman, tapi seluruhnya pertanggungjawabkan hidup kita pada Allah. Yang kelima, ini tidak kalah pentingnya. Orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi ini yang membesarkan kita, maka dengarkan nasihatnya. Jangan sampai kita berani membentak orang tua. Jangan sampai kita melawan orang tua, tapi dengarkan baik-baik nasihatnya. Dan yang terakhir, miliki pendirian iman Kristen yang teguh. Jangan sampai hanya gara-gara kenikmatan dunia, kamu tinggalkan imanmu di dalam Kristus. Itu penjelasan singkat dari saya, saudara. Dan untuk proses selanjutnya, untuk tugas dan pembahasan lebih detailnya lagi, nanti akan diberikan oleh guru agama di sekolah masing-masing. Dan lebih jauh lagi, kalian bisa diskusi panjang lebar dengan guru di sekolah masing-masing untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan era milenial sekarang ini. Mari kita akhiri dalam doa seluruh belajar kita hari ini, dan biarlah kita dimampukan untuk mengerti walaupun kita mendapatkan penjelasan secara singkat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk belajar kami hari ini, berkati dan mampukan kami untuk kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri seluruh belajar kami dan melanjutkan belajar yang lain, Tuhan tolong kami dan Tuhan sertai kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mohon ampun kalau kami selama belajar ada hal-hal yang tidak memuliakan Engkau. Terpuji nama Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami kembalikan pujian hormat bagi-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.